Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani dan teman saya Aditya Nugraha. Di sini kami perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan Reri Yuliani Pratiwi, Apisena Farhan Ramadan, Dian Trias Oktavianti, Selly Novianti, Razi Purnama, Jakah Amini, Rizka Nurizkiani, dan Indri Irlianti. Di sini kami akan mempresentasikan seminar akhir yang berjudul Laporan Manajemen Keperawatan di Ruang Kemuning 2 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang dibimbing oleh Pak Haji Purkon Nur Hakim, Eskepners MMkes. Latar belakang di sini, menurut WHO, pada tahun 1974, rumah sakit merupakan bagian dari integral suatu organisasi sosial dan juga kesehatan dengan berbagai fungsi yang menyediakan sebuah pelayanan yang paripurna, komprehensif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan juga pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat. Nah, upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan atau keperawatan dengan memberikan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi pada perawat sehingga terjadi peningkatan mutu kinerja dan kepuasan pasien atau keluarga pasien. Manajemen keperawatan di sini merupakan suatu proses untuk menyelesaikan pekerjaan melalui anggota staf perawat di bawah tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan yang profesional kepada pasien maupun keluarga. Selain itu, manajemen merupakan suatu pendekatan yang dinamis dan proaktif dalam menjalankan suatu kegiatan di organisasi. Manajemen tersebut mencakup kegiatan planning, organizing, actuating, dan controlling, atau yang sering disebut dengan POAC, terhadap staf sarana dan prasarana dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Tujuan di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, yaitu setelah melakukan praktik manajemen keperawatan, mahasiswa mampu melakukan manajemen unit dan manajemen asuhan keperawatan sesuai dengan konsep dan langkah-langkah manajemen keperawatan di ruang kemuning lantai 2 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Untuk tujuan khusus, di sini setelah melakukan praktik keperawatan manajemen keperawatan mulai dari tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020 di ruang Kemuning 2 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, mahasiswa mampu melakukan kajian situasi di ruang Kemuning 2 sebagai dasar untuk menyusun rencana strategis dan operasional unit. Yang kedua, menyusun rancangan strategis dan operasional unit pelayanan keperawatan di ruang Kemuning 2 berdasarkan kajian bersama-sama penanggung jawab unit. Yang ketiga, mengorganisasikan pelayanan keperawatan di ruang Kemuning 2 sesuai kondisi unit. Yang keempat, melakukan pengelolaan staf di ruang Kemuning 2. Yang kelima, memberikan pengarahan organisasional di ruang Kemuning 2. 6. Melakukan fungsi kontrol dan evaluasi program di ruang Kemuning 2. Untuk visi misi ruangan Kemuning 2 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang pertama, visi ruangan merupakan ruang rawat inap bedah khusus gedung Kemuning lantai 2 memiliki visi yaitu menjadi bagian dari Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam memberikan layanan, pendidikan, dan penelitian yang bermutu dan berdaya saing di bidang ilmu bedah syaraf dan gangguan mobilisasi. Untuk misi ruangan, yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan prima di bidang bedah syaraf dan gangguan mobilisasi. Yang kedua,
meningkatkan mutu pendidikan tenaga kesehatan profesional yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal di bidang saraf dan gangguan mobilisasi. Sifat kekaryaan ruang. Yang pertama, fokus telaah. Yang menjadi kriteria pasien yang dirawat di ruang kemuning 2 terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruang kemuning lantai 2 Wing A dengan pasien bedah saraf anak baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ruang kemuning lantai 2 Wing B dengan pasien bedah saraf dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Fokus telaahnya yang pertama yaitu bidang pelayanan, yang kedua bidang pendidikan, dan yang ketiga bidang penelitian. Yang kedua, lingkup garapan. Lingkup garapan di sini merupakan gangguan pada sistem tubuh akibat proses penyakit bedah saraf di ruang kemuning 2 meliputi subspesialis diantaranya bedah saraf, digestif, urologi, ortopedi, onkologi, THT, plastik, dan vaskular. Yang ketiga yaitu basis intervensi. Di sini di ruang kemuning 2 merupakan ketidaktahuan, ketidakmauan, dan ketidakmampuan perawat, staf, pasien, dan keluarga pasien, serta mahasiswa dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada pasien baik secara fisiologis, sosial, kultural, dan spiritual yang berhubungan dengan kelainan atau gangguan fungsi sistem tubuh dalam lingkup garapan ruang kemuning 2 Wing A dan Wing B. Untuk model layanan di sini berdasarkan data sekunder tahun 2017, hasil wawancara, pelayanan keperawatan yang diberikan oleh ruangan ini menggunakan metode case manager. Metode yang dipakai dalam optimalisasi pemberian pelayanan di ruang kemuning 2 yaitu pelaksanaannya metode tim yang dibagi atas 2 tim dengan masing-masing tim terdiri dari kurang lebih 15 orang perawat per harinya. Untuk letak ruang di sini terletak di lantai 2 bersebelahan dengan ruang kana. Untuk kapasitas unit ruang di sini memiliki 24 ruangan utama, yaitu satu ruang kepala ruangan dan satu nurse station yang menghadap ke kamar pasien wing kanan dan wing kiri dengan ukuran 7,5 meter kali 5,85 meter. Kamar 1 sampai 5 berada pada wing kiri pasien bedah saraf anak. Kamar 6 sampai 10 berada pada wing kanan pasien bedah saraf dewasa. Setiap kamar memiliki 8 bed. Setiap kamar terdapat jendela ukuran ventilasi lebih dari 10%, luas lantai dan memiliki tirai antar bed. Lantai putih ukuran 30 kali 30 cm. Ruang kemuning 2 memiliki 10 kamar dengan kapasitas 80 tempat tidur dengan rincian kamar 1 terdapat 8 bed dalam kondisi cukup baik, dan diantaranya tiap kamar fasilitas yang ada terdapat 1 kipas angin, 8 bed, 8 lemari pakaian pasien, dan 8 kursi untuk keluarga yang menunggu pasien di tiap bed. Terdapat 3 toilet pasien atau keluarga di belakang ujung koridor wing kiri. Analisis terhadap klien. Jenis kelamin yang pertama laki-laki, frekuensi 24, presentasi 75%. Untuk perempuan, frekuensi 8 dan presentasi 25%. Dengan jumlah frekuensi 32 dan presentasi 100%. Untuk jenis klasifikasi, yang pertama saraf dengan hasil 100%, yang kedua ortopedi dengan hasil 48, yang ketiga digestif dengan hasil 20, yang keempat THT dengan hasil 14, yang kelima urologi dengan hasil 10, dengan jumlah hasil 192.
Untuk analisis unit layanan keperawatan, flow of care yang pertama, penerimaan pasien baru. Berdasarkan data sekunder 2017, hasil observasi terdapat 4 orang pasien, dilakukan penerimaan pasien dan melihat kelengkapan status pasien dan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien atau keluarga pasien sesuai kebutuhan seperti orientasi ruangan, teknik 6 langkah cuci tangan, etika batuk, pemilihan sampah rumah sakit, manajemen nyeri, risiko jatuh, dan sebagainya yang dilakukan oleh perawat atau mahasiswa. Untuk alur tindakan, berdasarkan hasil kajian situasi, perawat dan mahasiswa praktikan memberitahu pasien mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, dalam persiapan obat dilakukan di ruangan dispensing. Perawat melaksanakan prinsip 6B. Tindakan keperawatan dilakukan oleh perawat dan mahasiswa. Perawat memperhatikan respon verbal dan nonverbal pada pasien selama tindakan. Setelah melakukan pengambilan darah menggunakan tabung darah yang tersedia, kemudian diserahkan ke bagian laboratorium. Yang ketujuh, perawat dengan sigap datang jika pasien maupun keluarga memanggil ataupun meminta bantuan. Untuk yang ketiga yaitu timbang terima. Selama kajian situasi, perawat di ruang kemuning 2 baik wing A atau wing B tidak pernah melakukan timbang terima baik secara langsung di depan klien ataupun di nursing station pada setiap pergantian shift. Untuk pengelolaan klien, berdasarkan data sekunder ruang kemuning lantai 2 2017, kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara rutin di ruang pada hari yang pergantian laken, pemberian terapi, perawatan luka post-operasi seperti kraniotomi atau kraniektomi pada siang dan malam hari dilakukan, pemberian terapi dan memenuhi kebutuhan dasar manusia pasien, pengambilan darah dilakukan ketika ada instruksi dari dokter. Untuk discharge planning yang dilakukan oleh perawat dan dokter, informasi yang diberikan diantaranya pendidikan kesehatan tentang perawatan luka. Lalu untuk KDM, yang pertama ada oksigenasi, nutrisi cairan dan elektrolit, eliminasi, mobilisasi, istirahat dan tidur, pencegahan infeksi, personal hygiene, nyeri, risiko jatuh, kebutuhan psikososial dan spiritual. Untuk pengisian lembar asuhan keperawatan, yang pertama didapatkan data, pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Itu untuk proses asuhan keperawatan. Dan yang kedua yaitu dokumentasi asuhan. Sumber daya atau kekuatan kerja, yang pertama tenaga keperawatan yang terdiri dari jabatan, kepala ruangan 1 orang, wakil kepala 1 orang, perawat pelaksana 2 orang, perawat pelaksana 20 orang. Untuk pendidikan, S1 keperawatan 6 orang, D3 keperawatan 15 orang. Jenjang karir perawat, PK1 6 orang, PK2 7 orang, PK3 8 orang. Dan jumlah perawat bertugas setiap shift, pagi 6-7 orang, siang 4 orang, malam 4 orang. Dan untuk tenaga non keperawatan, cleaning service 3 orang, administrasi 1 orang, pekarya 2 orang, security 4 orang. Untuk non manusia di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, metode, material, money, dan marketing. Di sini ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Untuk lingkungan non-fisik terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama, hubungan perawat dan perawat, hubungan perawat klien dan keluarga klien, hubungan perawat profesional lain, dan hubungan perawat mahasiswa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Nugraha, perwakilan dari kelompok 10 yang akan melanjutkan dari setelah Anissa tadi. Selanjutnya adalah analisa data. Nah, data analisa data ini didapatkan aktual, ideal, dan masalahnya. Nah, data subjektif dari aktual tersebut, yang pertama menurut data sekunder pada tahun 2017 bahwa
tidak tersedia waslab. Untuk personal hygiene yang ada yaitu waslog, namun harus diresepkan terlebih dahulu. Kemudian data subjektif yang kedua, terdapat keluarga yang meminta kepada perawat untuk memandikan pasien. Nah, data objektifnya didapatkan hasil dari observasi bahwa banyak pasien yang ingin dimandikan tetapi dengan keterbatasan alat mandi di ruangan kurang mencukupi. Nah, idealnya itu yang pertama, KDM pasien terpenuhi termasuk pemenuhan personal hygiene agar pasien merasa lebih nyaman. Kemudian perawat membantu pemenuhan KDM pasien yaitu personal hygiene baik dengan memberikan pendidikan kesehatan ataupun membantu memandikan. Kemudian memandirikan keluarga pasien untuk paham pentingnya memandikan pasien dan mampu memandikan pasien. Kemudian ideal yang terakhir, kebersihan diri dapat mempercepat kesembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi pada pasien. Kemudian diangkatlah masalah yaitu ketidaktahuan dan ketidakmampuan keluarga pasien tentang personal hygiene pada pasien dan ketidakmauan perawat untuk memenuhi KDM atau personal hygiene pasien. Nah, kemudian yang kedua, hasil analisa data pada aktual. Nomor 2 didapatkan data subjektif yaitu berdasarkan hasil wawancara PPN 39 di mana terdapat pasien yang memiliki identitas yang sama namun tidak terdapat penanda pasien tersebut. Data objektifnya tidak ada tanda untuk memberitahukan kesamaan identitas pasien. Nah, idealnya yang pertama, memberikan tanda pada bed atau tiang infusan untuk menghindari kesalahan saat memberikan obat atau tindakan. Kemudian dengan memberikan tanda pada bed atau tiang infusan akan mengurangi risiko kesalahan pada pasien, maka diangkatlah masalah yaitu kurangnya manajemen keselamatan pasien. Kemudian analisa yang ketiga yaitu didapatkan data subjektif menurut penuturan data sekunder pada tahun 2017 yang mewawancari kepala ruangan Kemuning 2B, didapatkan data bahwa jumlah perawat yang berdinas di ruang Kemuning 2B sebanyak 21 orang, namun 2 orang perawat sedang melanjutkan pendidikan. Kemudian terdapat 3 orang pekarya dan 3 orang cleaning service. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada keluarga pasien mengenai memenuhi aktivitas sehari-hari diketahui bahwa 12 pasien mandiri, 8 pasien parsial, dan 12 orang pasien dibantu secara penuh. Kemudian didapatkan data objektif. Hasil observasi berdasarkan teori OREM didapatkan hasil 12 pasien memiliki tingkat ketergantungan mandiri dan 8 pasien ketergantungan parsial dan 12 pasien tergantung total. Berdasarkan hasil kajian situasi pada 17-14 Februari 2017 didapatkan hasil BOR tertinggi yaitu 84%. Jumlah perawat yang dibutuhkan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien dan rumus menurut Ratna 2006 dengan BOR 84% dibutuhkan perawat sebanyak 27 perawat dan apabila BOR-nya 100% dibutuhkan 32 perawat. Maka idealnya dari hasil analisa data yang ketiga tersebut idealnya itu karakteristik pasien berdasarkan tingkat ketergantungan berdasarkan teori OREM atau self-care deficit BOR 84% tertinggi selama kajian situasi 17-19 Februari 2017. Total tenaga perawat yang dinas dibutuhkan setiap dinas pagi 8 orang, siang 7 orang, malam 4 orang. Itu ditambah jumlahnya jadi 19 orang. Kemudian jumlah tenaga lepas per hari 86 dikali 19 per 297 sama dengan 164 per 297 sama dengan 5,501 atau dibulatkan menjadi 6 orang per hari tenaga lepas per hari. Kemudian yang 86 itu jumlah hari libur atau lepas dalam 1 tahun, 19-nya kebutuhan tenaga dalam 1 hari
Kemudian 297 yaitu jumlah hari kerja efektif dalam 1 tahun. Jadi jumlah perawat yang dibutuhkan 19 orang plus 6 orang lepas plus 2 orang struktural atau kepala ruangan dan wakil kepala ruangan. Jadi totalnya 27 orang menurut Ratna 2006. Untuk BOR 84%, BOR tertinggi saat melakukan kajian situasi pada tanggal 17-19 Februari 2017. Maka diangkatlah masalah jumlah tenaga perawat tidak sesuai dengan beban kerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, selanjutnya adalah plan of action atau rencana tindakan. Yang pertama itu terdapat masalah ketidaktahuan dan ketidakmampuan keluarga pasien tentang personal hygiene pada pasien dan ketidakmauan perawat untuk memenuhi KDM atau personal hygiene pasien. Nah, tujuannya itu jangka panjangnya keluarga dapat melakukan personal hygiene atau memandikan dan pasien secara mandiri pada pasien secara mandiri. Kemudian untuk jangka pendeknya perawat ruangan dapat memberikan informasi dan pendidikan kesehatan mengenai tata cara melakukan personal hygiene. Kemudian masalah yang kedua yaitu kurangnya manajemen keselamatan pasien. Masalah ini diangkat dengan tujuan jangka panjangnya untuk menghindari risiko dalam pemberian obat dan memastikan identitas pasien benar. Kemudian tujuan jangka pendeknya perawat ruangan dapat memberikan informasi pada perawat lainnya mengenai identitas pasien. Diberikan penanda ketika ada nama pasien yang sama, itu contohnya. Nah, dari lanjutan tersebut setelah tujuan ada kegiatan. Dari perencanaan tersebut ada kegiatan. Perencanaannya yang pertama itu dari kegiatan memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga yang membutuhkan cara personal hygiene yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, buat usulan dan rancangan tisu mandi untuk mempengaruhi keluarga melakukan personal hygiene. Kemudian melakukan konsultasi dengan penanggung jawab ruangan untuk merancang pembuatan tisu mandi. Dan kemudian sosialisasi bersama dengan perawat ruangan untuk memberikan informasi. Yang kelima, memberitahu dan mempraktekkan rancangan tisu mandi kepada keluarga untuk melakukan personal hygiene. Nah, waktunya itu 14 Agustus 2020. Medianya menggunakan video yang diupload ke YouTube. Kemudian sumber dayanya kepala ruangan, ketua tim, perawat pelaksana, dan mahasiswa kelompok 10 itu terdapat pada video yang di-share ke YouTube. Kemudian penanggung jawabnya kelompok 10 Stase Manajemen PPN 39. Kemudian selanjutnya ini masih lanjutan dari plan of action. Nah, dari masalah yang kedua itu didapatkan kan kurangnya manajemen keselamatan pasien. Adapun perencanaannya, perencanaan dari kegiatan ini yang pertama memasukkan tata tertib keamanan ketika memberikan pencase untuk pasien baru. Contohnya jika kebetulan ada identitas yang sama, beritahu keluarga bahwa penanda tidak boleh dilepas. Kemudian yang kedua, buat usulan dan rancangan pembuatan media seperti papan nama dari kertas yang dilaminating atau label yang digantung untuk mempermudah perawat lain memastikan identitas benar selain pada gelang pasien. Kemudian melakukan konsultasi dengan penanggung jawab ruangan untuk merancang pembuatan media tentang label atau penanda identitas yang sama. Yang keempat, sosialisasikan bersama dengan perawat ruangan untuk memberikan informasi. Kemudian yang kelima, tempel atau gantungkan media pada bed pasien atau infusan. Perencanaan waktunya ini telah dilaksanakan pada 15 Agustus hari Jumat 2020. Medianya itu label berwarna yang digantung, kertas yang dilaminating untuk ditempel. Sumber dayanya itu kepala ruangan, ketua tim, perawat pelaksana, dan mahasiswa kelompok 10. Kemudian penanggung jawabnya kelompok 10 Stase Manajemen PPN 39.
Nah, setelah plan of action atau rencana tindakan, selanjutnya eh, pada implementasi. Nah, implementasi ini yang pertama dari masalah ketidaktahuan dan ketidakmauan keluarga pasien tentang personal hygiene pada pasien dan ketidakmauan perawat untuk memenuhi KDM atau personal hygiene pasien. Nah, implementasinya itu yang pertama memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga yang membutuhkan cara personal hygiene yang baik dan benar. Uh, itu dilakukan dengan membuat video pendidikan kesehatan, cara melakukan personal hygiene, mandi. Kemudian membuat usulan dan rancangan tisu mandi dan mempermudah keluarga melakukan personal hygiene. Kemudian melakukan konsultasi dengan penanggung jawab ruangan untuk merancang pembuatan tisu mandi. Mensosialisasikan bersama dengan perawat ruangan untuk memberikan informasi. Kemudian implementasi terakhir dari masalah ini yaitu memberitahu dan mempraktikkan rancangan tisu mandi kepada keluarga untuk melakukan personal hygiene. Nah, ini tuh telah dilakukan pada 14 Agustus 2020 jam 14. Nah, setelah implementasi terdapat evaluasi. Yang pertama itu kan implementasi yang pertama. Kemudian ini pun evaluasi implementasi yang pertama tadi. Nah, kegiatannya itu ada 5, itu dicantumkan pada nomor implementasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasil evaluasinya itu dibagi-bagi lagi menjadi ada keterlaksanaan, hasil hambatan, kemudian catatan lanjutan. Nah, yang pertama itu evaluasi dari implementasi yang pertama itu terlaksana. Nah, hasilnya itu pembimbing dan mahasiswa setuju untuk melakukan pendidikan kesehatan personal hygiene kepada pasien dan keluarga lewat video yang di-share ke YouTube. Kemudian implementasi yang kedua itu terlaksana juga, yaitu hasilnya pembimbing dan mahasiswa setuju untuk membuat rancangan inovasi tisu mandi. Kemudian implementasi yang ketiga dari masalah yang pertama itu terlaksana. Hasilnya itu mahasiswa melakukan konsultasi dan diskusi dengan kepala ruangan, kepala tim, dan perawat pelaksana. Dilakukan dengan cara role play. Nah, yang keempat dan kelima itu implementasi kelima dari masalah yang pertama itu tidak terlaksana. Hambatannya berdasarkan sumber yang didapatkan kurangnya fasilitas yang melakukan pemenuhan personal hygiene seperti terbatasnya waslab. Rencana tindakan lanjutannya melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui pasien dan keluarga pasien dalam melakukan personal hygiene. Selanjutnya masih implementasi. Sekarang implementasi masalah yang kedua yaitu kurangnya manajemen keselamatan pasien. Nah, dari masalah tersebut menyusun implementasi. Yang pertama, memasukkan tata tertib keamanan ketika memberikan case untuk pasien baru. Contohnya jika kebetulan ada identitas yang sama, beritahu keluarga bahwa penanda itu tidak boleh dilepas. Kemudian buat usulan dan rancangan pembuatan media, contohnya papan nama dari kertas yang dilaminating atau label yang digantung untuk mempermudah perawat lain memastikan identitas benar selain pada gelang pasien. Kemudian informasi yang ketiga, melakukan konsultasi dengan penanggung jawab ruangan untuk merancang pembuatan media tentang label atau penanda identitas yang sama. Kemudian mensosialisasikan bersama dengan perawat ruangan untuk memberikan informasi. Yang kelima, tempel atau gantungan media pada bed pasien atau tiang infusan. Nah, ini tuh dilakukan pada 15 Agustus 2020 jam 9. Itu tepatnya pada hari Jumat. Nah, pada kan implementasi yang kedua tadi
dapatkan masalah yang kedua dan implementasinya ada 5. Dicantumkanlah nomor masalah 2, nomor implementasi yang tadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu sama seperti yang pertama, ada keterlaksanaan, hasil, hambatan, dan yang terakhirnya ada rencana tindakan lanjutan. Nah, hasil evaluasi dari keterlaksanaan yang pertama itu dari implement yang satu, dari masalah yang kedua tersebut tidak terlaksana. Kemudian implementasi yang kedua yaitu keterlaksanaannya terlaksana, hasilnya kepala tim menyetujui identitas klien untuk lebih diperhatikan. Nah, itu dilakukannya dengan role play dengan kelompok. Kemudian yang ketiga, implementasi yang ketiga terlaksana, hasilnya itu kepala ruangan kepala tim menyetujui dan identitas klien untuk lebih diperhatikan. Ini sama dilakukan dengan role play juga. Kemudian yang keempat dan yang kelima tidak terlaksana. Hambatannya itu berdasarkan sumber yang didapatkan kurangnya kewaspadaan dan tidak ada penandaan secara khusus terhadap pasien yang mempunyai kesamaan nama. Rencana tindakan lanjutannya melakukan penandaan nama pasien di setiap bed pasien yang mempunyai kesamaan nama. Terakhir dari presentasi kali ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan tersebut berdasarkan hasil kajian situasi pada data sekunder PPN 32 Unpad dan data di lapangan saat berdinas di ruang kemuning 2, terdapat beberapa hal yang menjadi pembahasan oleh mahasiswa kelompok 10 manajemen keperawatan program profesi dinas angkatan 39 Fakultas Keperawatan Unpad. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketidaktahuan dan ketidakmampuan keluarga pasien tentang pemenuhan personal hygiene pada pasien, sehingga banyak dari pasien meminta kepada perawat, sedangkan perawat tidak bisa menentukan personal hygiene. Mengingat beban kerja perawat yang tidak itu. Kemudian yang kedua, kurangnya manajemen keselamatan pasien seperti identitas pasien yang belum detail. Salah satu contohnya kesamaan nama pasien perlu diperjelas kembali. Selain perlunya ditingkatkan kembali ketelitian perawat tentang 5B, perlu juga sarana dan prasarana yang mendukung atau ditingkatkan kembali. Kemudian yang ketiga, jumlah tenaga perawat yang tidak sesuai dengan beban kerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Mengingatnya jumlah BOR yang telah dihitung menghasilkan nilai 84%, masih kurang dari idealnya. Kemudian pada saran laporan ini, saran dan masukan yang dijelaskan dalam laporan ini berdasarkan hasil diskusi yang berkaitan dengan manajemen perawatan, diantaranya 1. Bagi kepala ruangan dan wakil kepala ruangan atau Katim, hasil dari kajian sosial yang dilakukan diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan gambaran agar ruangan kemuning 2 bisa lebih baik lagi. Intervensi yang disusun oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi implementasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Rancangan strategi yang dibentuk mampu diperbaiki bermasalah dan meningkatkan kualitas pelayanan di ruangan kemuning 2. 2. Bagi perawat pelaksana, diharapkan perawat pelaksanaan mampu menerapkan masukan dan saran yang telah diberikan oleh mahasiswa serta mampu bekerja sama lebih baik lagi untuk meningkatkan pelayanan yang optimal. 3. Bagi mahasiswa mampu mengaplikasikan strategi yang disusun di lain hari dan memanfaatkan ilmu yang didapatkan. Cukup sekian dari kami kelompok 10 PPN 39 stase manajemen keperawatan yang telah mempresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.